Saya Rangga Nurwikara, peserta Latsar CPNS Provinsi Jawa Barat Angkatan 19 NTH 23. Berikut rekan-rekan saya yang akan mengikuti podcast tentang tema tokoh panutan berakhlak di Jawa Barat. Mangga, silakan. Halo, nama saya Galia Nur Aziz. Saya peserta Latsar CPNS 2022 Provinsi Jawa Barat, Angkatan 19 NDH 30. Lanjut Kang Ilham. Halo, saya Ilham Saputra, peserta Latsar Provinsi Jawa Barat, NDH 32. Oke, Teteh, Teteh. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Erina Agialis Mesari, peserta Latsar CPNS 2022 dari UPTD Dinkes RSUD Al Ihsan. Assalamualaikum, nama saya Nita Nutria Susanti, peserta Latsar Provinsi Jawa Barat, Angkatan 19, NDH 21. Oke, sudah kenal semua. Setelah kita bahas bersama rekan-rekan kita sepakat bahwa tokoh panutan kita di Jawa Barat adalah Bapak Ridwan Kamil selaku Gubernur Jawa Barat. Berikut kita tampilkan profil singkat dari Bapak Ridwan Kamil di saat dia masih menjabat sebagai Wali Kota Bandung. Muhammad Ridwan Kamil menjadi anak kedua dari 5 bersaudara dari pasangan Ajeng Misbah Muhyiddin yang berasal dari Sumedang yang asli Ciamis. Kakeknya, Kiai Haji Muhyiddin, adalah seorang pendiri 8 pesantren yang tersebar di Jawa Barat dan diusulkan menjadi pahlawan nasional. Berlatar belakang keluarga akademisi yang juga kental dengan darah santri, membuat sosok yang dipanggil Emil ini sangat akrab dengan dunia pendidikan. Usai menamatkan sekolah negeri di Bandung, ia melanjutkan perkuliahan di arsitektur ITB hingga meraih gelar Master Urban Design di University of California, Amerika. Setelah dirasa cukup merantau mencari ilmu di luar negeri dan bekerja di firma arsitek di Amerika dan Hong Kong, Ridwan Kamil pun memutuskan pulang ke Bandung dan mendirikan Urbane bersama teman-temannya sambil mengajar di ITB. Bersama Urbane, karya arsitekturnya tersebar di berbagai belahan dunia. Berani keluar dari zona nyamannya sebagai arsitek dan akademisi. Di 2013, ia memenangkan Pilkada Kota Bandung dengan perolehan suara 45,24%. Kisah setelahnya kini sedang dibahas menjadi sejarah. Kini banyak mata tertuju padanya. Ridwan Kamil menjadi sosok pemimpin yang sederhana. Tak perlu mobil dinas mewah, ia memimpin Bandung di perarah, mengajak warganya ikut membangun dengan partisipasi. Nama saya Mardani, profesi sebagai buruh. Saya ditemui Pak Ridwan Kamil. Waktu itu acara makan bersama di rumah saya. Dia melihat rumah nggak layak huni gitu, udah mau runtuh. Alhamdulillah, saya sudah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas nama keluarga kepada Bapak Ridwan Kamil. Tak cuma pembangunan fisik, bagi Ridwan Kamil, yang penting adalah warganya bahagia. Nama saya Edi Suhandi. Dan setelah bertemu dengan Pak Wali Kota, ternyata saya dirujuk ke Rumah Sakit Siloam. Kalau menurut kami ini sangat bagus. Jadi sudah memihak kepada pejalan kaki. Jadi pejalan kaki
hari berturut-turut dicek secara intensif, ternyata ada kanker limfoma. Terima kasih kepada Kang Emil yang sudah memahami para pejalan kaki. Pak Ridwan Kamil, saya mengaturkan banyak terima kasih karena telah membantu, mudah-mudahan dilancarkan dalam menjalankan tugasnya. Ia mencoba hadir langsung di tengah-tengah masyarakat yang memiliki banyak harapan kepadanya. Tak cuma berinteraksi di sosial media, tak segan ia hampiri langsung warga yang membutuhkan perhatiannya. Bagi Ridwan Kamil, manusia harus senantiasa dekat dengan Tuhannya. Ia programkan sholat subuh berjamaah. Ia pun ingin anak-anak muda Bandung terbiasa mengaji sedari dini. Toleransi pun ia junjung tinggi-tinggi. Karena baginya, semua orang adalah bersaudara dalam kemanusiaan. Ridwan Kamil paham betul masa depan kita bertumpu pada teknologi. Ia menginisiasi mimpi Bandung Smart City dengan membangun Command Center. Berbagai aplikasi dan kinerja PNS berbasis elektronik dimulai untuk reformasi birokrasi. Kerja kerasnya mulai menampakkan hasil. Kini, Bandung makin indah tertata. Warganya pun makin bahagia. Tak heran bila ia penghargaan. Di masa kepemimpinannya, setelah 17 tahun, akhirnya Bandung mendapat Adipura. Persib pun berhasil menjadi juara liga. Penghargaan nasional dan internasional semakin mengobarkan semangatnya membangun tanah kelahirannya. Kini, dengan kiprah dan prestasinya, Ridwan Kamil sudah memasang standar baru bersama pemimpin muda inspiratif lainnya. Kota Bandung dulu kinerja birokrasi rankingnya di atas 300. Setelah 2,5 tahun saya lakukan inovasi. Sekarang akuntabilitas kinerja yang tadinya ranking 300, sekarang sudah ranking 1 nasional. Nilainya 80. Terima kasih Kang Emil atas cinta, ketulusan, dan kerja kerasnya untuk Bandung juara. Ya, rekan-rekan bisa kita lihat profil dari Bapak Ridwan Kamil sangat luar biasa sekali. Beliau adalah merupakan pemimpin yang milenial, visioner, dan tentunya banyak inovasi yang telah beliau lakukan. Untuk berakhlak sendiri, beliau telah melaksanakannya pas di Kota Bandung. Seperti berorientasi pelayanan yang sangat bagus terhadap masyarakat, dengar keluh kesah langsung terhadap masyarakat, adaptif terhadap perubahan zaman dengan meluncurkan berbagai aplikasi untuk menunjang kinerja. Dan untuk rekan-rekan mungkin ada pendapat lain mengenai Pak Ridwan Kamil yang mungkin bisa diterapkan atau dicontohkan oleh rekan-rekan untuk di tempat kerja setelah nanti selesai dari Latsar CPNS. Untuk yang pertama, maka silakan saya serahkan kepada yang lelaki yaitu Kang Galih untuk menjelaskan pandangan Akang tentang Bapak Ridwan Kamil. Siap, terima kasih Kang. Kalau menurut pendapat saya, sosok Kang Emil adalah sosok yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Salah satunya dengan cara memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat dengan meluncurkan Jabar Quick Response salah satunya. Itu adalah bentuk nyata dari komitmen solutif yang diberikan oleh Ridwan Kamil untuk merespon keluhan masyarakat secara online. Boleh untuk yang lain, mungkin Kang Ilham. Oke, menurut saya ambil dari poin akuntabel ya. Jadi kalau kita lihat sekarang kan sebenarnya kebanyakan masyarakat itu sudah krisis kepercayaan terhadap pemerintah gitu ya. Nah, dari sini kita lihat Kang Emil punya inovasi di aplikasi Open Data Jabar. Nah, di sana kan kita bisa seluruh masyarakat gitu, bahkan bukan masyarakat Jawa Barat saja, masyarakat dari seluruh Indonesia juga bisa mengakses informasi terkait dengan Jawa Barat itu mulai dari infrastruktur, perkembangan ekonomi, kondisi kemiskinan, kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup dan lain-lain gitu ya. Nah, dari sana kita bisa lihat nih, maksudnya kinerja atau
apapun yang sudah dihasilkan dari pemerintah itu semuanya dibuka gitu, tidak ada yang ditutup-tutupi sehingga akuntabilitasnya menurut saya bisa lebih terpercaya gitu. Lebih transparan mungkin Kang ya. Dan untuk pengaduan data juga jadi lebih mudah ke depannya. Karena dengan sistem online sekarang otomatis langsung kalau ada apa-apa langsung terupdate dan bisa langsung dijawab oleh pimpinan-pimpinan kita gitu. Mungkin selanjutnya dari Teh Erina dulu apa Teh Nita dulu? Di Enggak, mute dari saya dulu. boleh. Di mute Teh. Iya, gimana? Terdengar ya? Ya, Ya, Eh, dari sisi kompeten kan kalau untuk berbicara berakhlak itu kan ada 7 poin ya Kang ya, ada 7 betul. nilai gitu Ya, yang harus kita terapkan, yang harus ada dalam diri kita, apalagi sebagai ASN. Nah ini kalau yang saya lihat salah satunya gitu ya dari Kang Emil ini atau Bapak Ridwan Kamil ini yaitu secara kompeten. Kalau dilihat dari nilai-nilai kompetennya ini, wah kita nggak usah meragukan lagi ya, apalagi dari beberapa riwayat pendidikannya gitu ya. Nah, dan ini yang menjadi salah satu gitu ya, salah satu bukti nyata nilai kompeten yang ada di dalam diri Bapak Ridwan Kamil itu yaitu salah satunya adalah dinobatkan menjadi Good Governance Public Leader Award tahun 2022. Nah, itu sangat sangat luar luar biasa biasa tuh ya. sekali. Iya, sangat luar biasa sekali. Dan untuk kedepannya, khususnya untuk saya sendiri adalah di nilai kompeten ini, jangan sebagai kita sebagai ASN itu jangan berhenti untuk terus meningkatkan kompetensi-kompetensi kita gitu ya. Kita tidak harus seperti Bapak Ridwan Kamil karena memang sangat jauh gitu ya, tetapi setidaknya untuk memajukan salah satunya atau di skala kecilnya adalah untuk memajukan instansi kita gitu ya. Dan secara ininya tentu saja untuk memajukan negara kita. Mungkin seperti itu kan? Betul. Betul Teh. Terima kasih Teh Erina. Ya, Ya, mungkin Pak sama-sama. Ridwan Kamil merupakan panutan yang sangat luar biasa dari pendidikan, dari Sangat luar milenial, biasa. sangat luar Mungkin biasa. sepertinya panutan semua orang ya ini. Betul. Selain dia populer, kalau kita lihat di medsosnya juga jarang ya kalau kepala-kepala daerah lain tuh membalas komenan netizen. Tapi kalau lihat Pak RK tuh ya dengan gayanya, dengan candaannya, dia pasti itu kan bentuk orientasi pelayanan yang bagus untuk masyarakat ya. Dan mungkin Masuk lagi Kang, itu ke poin harmonis. Ya, ya mungkin harmonisasi dia sangat menjaga humble sekali. menjaga hubungan baik antara Iya, seorang pimpinan dan masyarakatnya mungkin. masyarakat betul sekali, luar biasa. Dan mungkin Teh Nita ada pendapat mengenai Pak Ridwan Kamil, silakan. Mungkin sosok Pak Ridwan Kamil menurut saya ini di poin berakhlak itu di adaptifnya ya. Beliau adalah sosok yang dikenal berinovasi terus dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Hal ini bisa kita lihat dari perspektif kepemimpinan beliau, di mana beliau sangat antusias sekali dalam berinovasi. Dan di sini untuk kepemimpinan beliau ini mempunyai 4 parameter ya, di mana mengarahkan bawahan terhadap lingkungan yang baru, memimpin dengan empati, belajar dari kesalahan, dan melakukan koreksi serta mampu menciptakan win-win solution. Mungkin itu yang bisa saya lihat dari sosok Pak RK. Wah, sangat luar biasa memang. Itu memang diperlukan untuk seorang pemimpin karena ya sebagai bentuk harmonisasi kan memang harus koordinasi dengan mungkin dengan bawahan, dengan lainnya gitu. Dan yang saya tahu Pak RK itu memang sangat inovatif. Pertama di Bandung ketika menjabat wali kota, dia mengadakan bis wisata untuk mengelilingi Bandung dengan cara sesingkat mungkin. Dia meluncurkan bis wisata Bandros yang sekarang menjadi ikonnya kota Bandung. Bandung Tour on Bus. Terus ketika jadi gubernur juga untuk menunjang wisata daerah kabupaten kota yang lain, dia juga meluncurkan bis berupa bandros yang sama dengan bandros cuma namanya beda untuk 12 kabupaten kota.
Memang sangat luar biasa Bapak Ridwan Kamil ini, sangat inovatif. Mungkin ada pandangan yang lain dari rekan-rekan mengenai Pak Ridwan Kamil yang mungkin belum dapat dijelaskan di sini. Silahkan, apa yang akan kita contoh ke depannya. Selain dia penyayang keluarga, tentunya sangat peduli dengan masyarakatnya, sangat respon terhadap apa yang menjadi keluhan masyarakat, dan itu merupakan nilai-nilai berakhlak yang memang ada di diri Pak Ridwan Kamil yang notabene dia adalah sebagai pimpinan tertinggi di Provinsi Jawa Barat. Tentunya menjadi kebanggaan buat kita semua karena kita mempunyai gubernur yang katakanlah sangat luar biasa, milenial, muda, tampan, humoris, dan sangat-sangat menerapkan nilai berakhlak untuk dirinya sendiri bahkan untuk masyarakat. Jadi sebagai anak buahnya Pak Ridwan Kamil mungkin ya. Jadi kita tidak perlu lagi melihat dan belajar. Kita cukup melihat Pak Ridwan Kamil untuk menerapkan nilai berakhlak tersebut gitu. Kalau Pak Ridwan Kamil kan memang sudah mencontohkan gitu. Dia tidak berteori, dia mencontohkan langsung melayani masyarakat, adaptif. Kayak sekarang bikin aplikasi TRK. Itu kan di zamannya Pak Ridwan Kamil untuk menunjang Kinerja. ASN gitu, kinerja ASN gitu, untuk menuju smart ASN yang lebih baik di 2024. Jadi memang sangat mendetail sekali ya Kang kalau untuk Bapak Ridwan Kamil ini. Jadi tidak hanya kalangan masyarakatnya saja, terus untuk ASN-nya pun diperhatikan gitu ya, untuk staf-stafnya juga diperhatikan. Amat sangat detail kalau menurut saya. Bapak RI ini sangat-sangat serius gitu dalam memimpin. Dan itu benar-benar menjadi salah satu sih sebenarnya ya, sangat-sangat menjadi panutan sekali. Jadi sangat tidak diragukan kalau Bapak Ridwan Kamil ini adalah idola semua orang, termasuk para ibu-ibu gitu ya. Betul. Mungkin akan menjadi idola di seluruh Jawa Barat ya. Dan mungkin kayaknya untuk materi-materi tokoh panutan ini kayaknya Bapak Ridwan Kamil semua, karena memang sudah nilai-nilai itu sudah ada pada diri Bapak Ridwan Kamil sangat itu melekat. Gitu. Sangat melekat. Betul, sangat melekat di diri Bapak Ridwan Kamil. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan mungkin dari Mas Gali, Kang Ilham, Teh Nita, Teh Erina mengenai Bapak Ridwan Kamil? Mungkin menurut saya ini, mungkin menurut saya ini, kalau yang saya lihat selama penjabat Kang Emil ini tidak dalam menyelesaikan masalah gitu ya, masalah misalnya keluhan masyarakat dan lain-lain, beliau tidak langsung misalnya masyarakat minta A, beliau tidak langsung memenuhi A, tapi beliau lihat dulu prosesnya gimana sih cara A itu biar si A itu masyarakat lebih mudah untuk mengaksesnya gitu. Nah, mungkin dari situ kita bisa contoh di saat baik di OPD tempat kita bekerja, yang terutama kita yang bekerja dalam langsung berhubungan dengan masyarakat gitu ya. Kita dalam memecahkan masalah tersebut bukan hanya tidak bisa langsung memberikan apa secara gamblang gitu apa yang dibutuhkan masyarakat, tapi kita juga bisa melihat prosesnya, proses gimana masyarakat itu bisa lebih mudah terhubung dengan kita, apalagi di zaman teknologi semuanya jadi semakin lebih mudah kan ya. Mungkin itu nanti kedepannya bisa kita aplikasikan dan bisa kita contoh pemimpin kita yang satu ini. Betul. Memang sangat layak untuk dicontoh ke depannya sebagai seorang ASN, dan tentunya kebanggaan karena kita berada di bawah kepemimpinan beliau, menjadi rasa bangga sebagai ASN Provinsi Jawa Barat. Tuh. Ada yang ingin ditambahkan? Apakah sudah cukup dari poin-poin berakhlak dari seorang Bapak Ridwan Kamil yang memang sudah tidak bisa kita jelaskan pun orang sudah tahu gitu. Sudah sangat dikenal gitu ya. Mungkin untuk meneruskan semangat Bapak Ridwan Kamil, kita berjargon dulu untuk Jabar Juara Indonesia Jaya, boleh sambil mengepalkan tangannya. Dan BPSDM terpercaya tentunya ya. Iya. Di unmute aja Mas Gali, jadi biar ada suaranya mungkin. Oke, saya mulai aja. Jabar Juara. BPSDM terpercaya. Indonesia Jaya.
Luar biasa. Luar biasa, tepuk tangan dulu untuk kita. Ya. Mungkin ini saja yang bisa kami berikan untuk podcast Tokoh Panutan Berakhlak di Jawa Barat. Mudah-mudahan kita dapat mencontoh apa yang dilakukan oleh Bapak Ridwan Kamil, walaupun dalam bentuk dalam lingkaran yang berbeda tentunya, karena Pak Ridwan Kamil tentunya lingkarannya lebih besar. Sedangkan kita mudah-mudahan bisa mengaplikasinya di OPD kita masing-masing, dan rekan-rekan juga mudah-mudahan dapat mencontoh nilai-nilai baik dari Pak Ridwan Kamil. Mungkin sekian podcast dari kelompok kami mengenai Tokoh Panutan Berakhlak Jawa Barat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.